Misteri kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang wanita paruh baya asal Kabupaten Jombang di dalam kamar kosnya di kawasan Jalan Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, kini memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Aparat kepolisian dari jajaran Satreskrim Polrestabes Surabaya bersama Polsek Sawahan kini tengah melakukan perburuan maraton dan bergerak ekstra keras demi melacak keberadaan sang pelaku yang dinilai sangat licin dalam menghilangkan jejak pelariannya. Korban dari tindakan kekerasan berdarah dingin ini diketahui berinisial SN, seorang wanita berusia 50 tahun yang merantau dan menyewa bilik kamar kos di kawasan X lokalisasi tersebut. Jasad korban pertama kali ditemukan bersimbah darah oleh warga pada Kamis malam, 23 Juni 2026. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutie Sulistiawan, memberikan rilis perkembangan terbaru terkait pengusutan kasus ini langsung dari Mapolrestabes Surabaya pada Senin, 29 Juni 2026. Kombes Pol Lutie Sulistiawan menegaskan bahwa tim gabungan dari Satreskrim dan Unit Inafis telah merampungkan proses olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh guna mengamankan berbagai petunjuk krusial yang tertinggal di lokasi. Hingga hari ini, tim penyidik di lapangan terus mengumpulkan alat-alat bukti yang ada di dalam kamar kos korban, mulai dari penyisiran sidik jari laten pelaku yang menempel di sekitar ruangan, hingga menggali beberapa keterangan penting dari para tetangga kos sekitar, ujar Kombes Pol Lutie Sulistiawan secara tegas di hadapan awak media. Lutie menambahkan bahwa hingga saat ini, pihak kepolisian telah menaikkan intensitas pemeriksaan dengan memeriksa sejumlah saksi secara maraton. Dari proses interogasi tersebut, jumlah saksi yang dimintai keterangan resmi kini telah bertambah demi mengerucutkan identitas sang eksekutor. Sudah ada 6 orang saksi yang kami periksa secara intensif, termasuk diantaranya adalah pemilik bangunan rumah kos yang ditempati oleh korban. Selain itu, saat ini ada 1 orang saksi yang profilnya terus kami dalami secara khusus, karena diduga kuat mengetahui runtutan kejadian sebelum korban ditemukan tewas, ungkap Lutie menambahkan. Namun, dalam proses pembongkaran kasus ini, pihak kepolisian menemui kendala teknis yang cukup krusial di lapangan. Kapolrestabes Surabaya menyayangkan minimnya fasilitas keamanan di lingkungan permukiman padat tersebut, di mana tidak ditemukan satupun kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian perkara. Kendati demikian, Lutie optimistis bahwa hal tersebut tidak akan mengendurkan langkah kepolisian. Polisi dipastikan akan menggunakan metode penyelidikan konvensional dan digital forensik lainnya untuk menyeret pelaku ke meja hijau. Diberitakan sebelumnya oleh Kapolsek Sawahan, Kompol Muljono, kronologi penemuan jasad korban SN ini bermula dari kecurigaan kerabat pemilik kos bersama tetangga korban. Saksi mata dilaporkan sempat mengintip melalui celah jendela kamar dan syok melihat adanya ceceran darah segar di lantai kamar korban. Karena dicekam rasa ketakutan yang luar biasa, saksi langsung berlari melapor ke pengurus RT dan RW setempat, hingga akhirnya warga menghubungi layanan darurat kepolisian di nomor 110. Anggota Polsek Sawahan yang tiba di lokasi sempat mengalami kesulitan karena pintu kamar korban dalam kondisi terkunci rapat, sehingga harus berkoordinasi dengan tim Inafis Polrestabes Surabaya untuk melakukan pembongkaran paksa. Setelah pintu terbuka, petugas mendapati korban SN yang lahir pada tahun 1975 tersebut sudah terbujur kaku dengan sejumlah luka fatal akibat penganiayaan berat. Pihak kepolisian kini meminta dukungan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar kasus pembunuhan keji di Putrajaya ini dapat segera terungkap dalam waktu dekat.